Kita ambil bagian bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Kita lihat satu tema pagi hari ini. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Menjadi orang yang berharga. Saudara mau jadi berharga? Berharga bagi Tuhan, berharga di pemandangan Tuhan, berharga di pemandangan manusia. Walaupun tidak akan semua manusia anggap kita berharga, begitu. Nah, pagi ini kita lihat lebih dulu berharga di penilaian Tuhan maksudnya. Kemudian menjadi orang yang berharga adalah orang yang berguna dalam pekerjaannya Tuhan di dunia ini. Kemudian menjadi orang yang berharga artinya berguna bagi orang lain. Kalau saudara dan saya berharga di penilaian Tuhan, kemudian kita menjadi alatnya Tuhan, berguna di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, kemudian kita berguna bagi orang lain. Jadilah kita orang-orang atau manusia yang berharga. Nah, saya mungkin dahului dengan ini. Ada satu anak bina kita yang sekarang melayani dengan cara yang luar biasa. Nah, saya tidak sebut namanya, tapi saudara kenal semua. Melayani di penjara-penjara. Kemudian satu waktu saya tanya ke dia, kalau kamu melayani di penjara, kamu bilang apa ke orang-orang di penjara? Oh, saya dahului dengan saudara-saudara ini berharga di mata Tuhan. Saya bilang salah. Mereka tidak ada harganya di hadapan Tuhan. Tukang bikin dosa, tukang edar narkoba, kok berharga. Nah, bilang jangan rayu mereka dengan perkataan dusta. Itu merayu dengan perkataan dusta. Cerita siapa sebenarnya mereka, tapi yang pasti Tuhan ingin ubah mereka jadi berharga. Sama seperti saudara dan saya, kita datang ke Tuhan, maka Tuhan proses kita jadi manusia yang berharga. Tapi sebenarnya kita asal usulnya tidak ada harganya, tidak ada gunanya. Kita mau lihat bukti firman Tuhan. Mazmur 116 ayat 15. Baca sama-sama 1, 2, 3. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihi. Jadi yang berharga di mata Tuhan adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Siapa orang yang dikasihi Tuhan? Kalau kita ingat Injil Yohanes pasalnya yang ke-14, Tuhan Yesus katakan, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku, melakukan segala perintah dan ketetapanku, maka Bapa akan mengasihi dia. Wah, jadi dikasihi oleh Bapa adalah berharga. Tidak mungkin orang yang tukang bikin dosa berharga di mata Tuhan. Tidak ada harganya. Kita lihat itu sebentar. Keadaan manusia setelah jatuh dalam dosa, Tuhan jadikan manusia, Adam dan Hawa, dengan satu rencana khusus yang luar biasa. Tetapi kemudian manusia gagal, dia menyerah kepada godaan iblis. Dan sampai hari ini, cara kerja iblis untuk menyeret manusia, tapi jangan salahin iblis. Kita yang harus bikin keputusan, manusia bikin keputusan. Nah, ketika manusia jatuh dalam dosa, kita lihat Roma 3 ayat 23 katakan begini, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ketika kemuliaan Allah ada di dalam hidup kita, maka kita berharga. Tetapi ketika manusia memilih untuk melanggar perintah Tuhan, artinya berdosa, maka dia kehilangan kemuliaan Allah dan dia sudah tidak berharga. Tidak berharga. Ini berita tidak enak. Jadi kita mulai merenung, kita kira-kira kita masih berharga di mata Tuhan atau tidak? Kalau kita sengaja langgar perintah Tuhan, langgar firman Tuhan,
kita jadikan diri kita tidak berharga. Tapi kita lihat perkembangan selanjutnya. Tetapi kita lihat lebih dulu keadaan manusia setelah jatuh dalam dosa, tidak ada harganya sudah. Mazmur 49 ayat 13. Boleh baca sama-sama dengan saya, 1, 2, 3. Tetapi dengan segala kegemilangannya, segala kemuliaannya manusia, harta, pengetahuan, kemampuan, kekuatan, apapun yang manusia mampu miliki, dengan segala kegemilangannya, manusia tidak dapat bertahan. Terus apa? Ia boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Disamakan dengan hewan. Itu sebabnya banyak kali orang kalau lihat orang yang keterlaluan, dia sebut salah satu nama binatang atau beberapa nama binatang. Itu makian kalau sudah orang jengkel sekali. Ada orang yang memang mulutnya penuh dengan binatang, tetapi ada orang yang kelakuannya mirip binatang. Di Indonesia banyak. Tidak berharga. Mau sebut nama Tuhan, nama Allah ribuan kali, tetap tidak berharga. Teriak provokator untuk bikin kacau atas nama Tuhan, masih anggap berharga? Tidak. Buat Tuhan itu sama dengan hewan. Saudara pasti ingat Kejadian 6 ayat 5 sampai 7, saya ada kutip ayatnya. Kejadian 6 ayat 5 sampai 7, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar, ini di masa Nuh, besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tuhan rancang untuk satu rencana yang bagus, berharga, tapi manusia makin lama makin berani memberontak terhadap ketentuan Tuhan. Mulai dari Adam dan Hawa, ada Kain yang bunuh Habel, ada Set lahir, kemudian beranak cucu, sampai ke masa Nuh. Manusia semua makin bertambah jahat. Manusia bikin keputusan untuk melawan Allah. Saudara, kita syukuri kita bukan kebetulan kita jadi percaya kepada Tuhan Yesus entah dari sejak kecil atau setelah besar. Tapi saudara, ingat baik-baik. Tuhan rancang saudara dan saya berharga, jangan sampai kita sengaja langgar, memberontak terhadap ketentuan firman Tuhan. Kemudian kita kira kita sebagai orang gereja berharga. Tidak ada harganya. Jangan-jangan Tuhan sudah hitung seperti hewan. Di ayat yang ke-7 ini, Kejadian pasal 6, Tuhan, aku akan menghapus manusia dari muka bumi, dan baik manusia maupun hewan sama. Tuhan hapus. Tidak ada gunanya, tidak ada harganya. Tidak enak ini. Tetapi peringatan buat saudara dan saya, kita hati-hati hidup. Kita hati-hati hidup. Karena rupanya manusia tidak terlalu jauh dari sikap kelakuan seperti binatang. Kalau dia keraskan hati untuk kemudian melanggar firman Tuhan. Ini mengerikan. Nah, kita terus. Tadi manusia yang jatuh dalam dosa, tidak ada harganya lagi. Kehilangan kemuliaan Allah, dan di masa Nuh Tuhan hapus. Tuhan binasakan semua. Cuma tinggal 8 orang. Nuh sama istri dan 3 anaknya, 3 menantunya. Cuma itu. Kita lihat Tuhan mau jadikan kita berharga. Itu yang kita
tema kita angkat pagi hari ini. Caranya adalah pertama, Tuhan selamatkan kita. Haha, puji Tuhan. Tuhan selamatkan kita. Karena kasih. Bukan karena kita berharga. Tapi karena kasihnya Tuhan. Ketika manusia jatuh dalam dosa, bukan Adam dan Hawa cari Tuhan untuk minta ampun. Tapi Tuhan yang datang cari manusia. Ada satu nyanyian tua, menjelang Natal orang suka nyanyikan. Yesus telah datang ke dunia. La 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 la. Dia cari saya. Dulu saya ikut kelompok kota bawah di kota Sabang, Aceh. Kelompok itu nyanyi di gereja, nyanyi bahasa Tionghoa. Bahasa Kuoi atau bahasa apa itu saya tidak tahu, tapi saya cuma ikut-ikut spellnya aja. Chu Lai Swinwo katanya. Yesus datang cari saya. Wah, dia datang cari saya. Tuhan cari saya. Tuhan cari saudara dan saya. Dengan macam-macam cara Tuhan cari saudara dan saya. Tuhan ingin selamatkan karena kasihnya Tuhan, bukan karena kita berharga. Ketika kita masih hidup dalam dosa, memberontak, kita dikasihi Tuhan. Bukan karena kita berharga. Tetapi karena kasih Tuhan ingin selamatkan manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Nah, cara Tuhan untuk menjadikan kita berharga, menjadikan manusia berharga, yang pertama, yang utama, dia selamatkan. Apa artinya diselamatkan? Seseorang dapat tawaran Tuhan, datang kepadaku, aku sudah mati buat engkau, darahku dicurahkan, tubuhku dihancurkan karena engkau. Dan ketika engkau datang kepadaku, engkau disucikan, dosamu diampuni, dan engkau berjalan dalam kebenaranku, maka aku mulai membentuk engkau. Engkau dalam keselamatan, aku mulai bentuk engkau menjadi alatku, menjadi manusia yang berharga. Nah, Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Bersyukur saudara dan saya percaya kepada Tuhan Yesus. Banyak orang yang sudah ribuan kali dengar mengenai Tuhan Yesus, tetapi dia hina sampai hari ini. Yesus yang tergantung, mereka cerita Tuhannya orang Kristen itu telanjang, digantung di atas salib, tidak berdaya. Tuhan kok tidak berdaya? Karena mereka tidak mau mengerti mengenai Tuhan yang menyerahkan diri untuk penebusan manusia di hari raya korban. Panjang ceritanya, saya tidak belok ke sana. Tetapi seberapa yang percaya kepadanya, terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, terima karya penebusan Tuhan di atas kayu salib, yang sering kali kita kutip, dia mati menanggung dosa kita dalam tubuhnya di atas kayu salib. Seberapa yang percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan terima penebusannya, karya penebusan di atas salib, maka orang itu diselamatkan, dan Tuhan mau jadikan dia memiliki hak untuk menjadi anak-anak Allah. Ketika saudara dan saya percaya kepada Tuhan Yesus dan kita jadi anak-anak Allah, kita diberi hak untuk jadi anak Allah. Hidup kita mulai diangkat jadi berharga. Hidup yang hina, latar belakang hidup saya
begitu mengerikan, begitu kotor. Itu syukur tidak ada orang yang ketemu saya dan bilang hidup saya berharga. Tidak ada harganya, tetapi kasih Tuhan menjangkau saya, menjangkau saudara, menjangkau siapapun, sejahat apapun, sekotor apapun. Tuhan karena kasih-Nya jangkau kita. Dalam kasih-Nya Dia selamatkan kita, Dia beri kita hak untuk jadi anak-anak Allah. Berharga. Ayat yang sangat terkenal Injil Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Yang dibinasakan tadi seperti hewan adalah manusia yang tidak berharga. Manusia yang bikin keputusan untuk tetap hidup dalam dosa. Banyak orang gereja juga berbuat ini. Sudah orang gereja dengar firman Tuhan dari waktu ke waktu, tapi masih sengaja langgar perintah Tuhan. Sengaja. Dengan begitu, kita menjadikan diri kita tidak berharga. Kita meremehkan karya penebusan Tuhan yang mengampuni dosa kita dan memberi kita kesempatan untuk alami pengampunan dosa dan diselamatkan. Tapi seberapa kita yang percaya dan terima, kita menjadi anak-anak Allah, dan dikatakan setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Ini kasih Tuhan. Cuma orang yang berharga di pemandangan Tuhan, cuma itu yang bisa masuk sorga, bisa tinggal bersama dengan Tuhan. Orang yang tidak berharga tidak boleh tinggal bersama dengan Tuhan. Ini jadi renungan buat saudara dan saya supaya kita hidup hati-hati. Jangan tergiur dengan berita sudah sekali percaya Tuhan Yesus, mau bikin apapun, anugerah Tuhan besar. Tidak ada. Memang anugerah Tuhan dari hari ke hari memberi kita kesempatan untuk tobat. Tapi kalau kita keraskan hati, kita akan mati dalam kekerasan hati dan kita tidak berharga. Tapi Tuhan dengan segala macam cara karena kasih-Nya, Dia ingin jaga kita untuk tetap ada dalam keselamatan dan tetap jadi berharga dan makin dibentuk menjadi makin berharga. Nah, dapat hidup yang kekal. Kemudian kita lihat yang kedua. Hal yang kedua, cara Tuhan menjadikan kita berharga karena Dia ingin kita berguna bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan ingin kita berguna bagi pekerjaan Tuhan. Kisah Rasul pasal 9 ayat 15 ini mengenai pertobatan Saulus yang kemudian menjadi Paulus. Tetapi firman Tuhan kepada Ananias ini, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Ini kisah sebelumnya adalah begini. Ketika Saulus dalam perjalanan ke Damaskus, kemudian di perjalanan dia dengar suara, dia lihat cahaya, kemudian matanya buta, dia dengar suara, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dia tanya, siapa engkau? Malah dia tanya, siapa engkau Tuhan? Tuhan Yesus jawab, aku, Yesus yang engkau aniaya. Paulus orang pinter. Dia tahu, walaupun dia tidak pernah langsung menganiaya Tuhan Yesus, tetapi orang-orang pengikut Tuhan Yesus yang setia, yang dia aniaya, dia mengerti. Karena saya aniaya pengikut-pengikutnya Yesus, maka saya dihitung sebagai orang-orang yang menganiaya Tuhan.
Ada orang yang percaya Tuhan Yesus itu adalah dari firman yang jadi manusia. Ada cukup banyak orang yang percaya. Tetapi mereka hina. Bahkan mereka sengaja menekan pengikutnya Tuhan Yesus, pengikutnya Isa Al-Masih. Itu sama dengan Tuhan Yesus katakan kepada Saulus, "Mengapa engkau menganiaya aku?" Penghinaan kepada saudara yang hidup setia, penghinaan kepada pekerjaan Tuhan adalah penghinaan kepada Tuhan sendiri. Banyak orang tidak sadar akan hal ini. Dan kadang-kadang orang gereja pun bertingkah, berulah sampai merusak pekerjaan Tuhan. Itu penghinaan kepada Tuhan. Dan tidak kurang juga pendeta yang menghina Tuhan melalui cara pelayanan yang tidak benar. Jadi tidak semua pendeta bisa selamat. Itu mengerikan. Kalau saudara ketemu pendeta, tanya dia, "Masih selamat, Om?" Sekali-sekali tanya. Saudara ketemu saya, pagi-pagi jangan bilang puji Tuhan saja, Tuhan memberkati Om. Tapi sekali-sekali tanya ke saya, "Om masih selamat? Masih berharga?" Nah, sudah lain kali itu. Kemudian Saulus masuk ke satu kota kecil. Di sana ada satu orang yang saleh, Ananias. Bukan Ananias yang kemudian berdusta itu. Tetapi Tuhan bilang, "Ananias, pergi doa buat satu orang namanya Saulus. Dia sekarang sedang berdoa. Dia sudah tidak bisa lihat." Ananias bilang, "Tuhan, saya sudah dengar orang itu mengerikan. Provokator tuh orang. Itu orang itu, dia bunuh banyak orang Kristen. Dia tangkap, masukkan penjara." Tuhan bilang ayat 15, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku." Pertobatan Saulus, Tuhan jadikan dia alatnya Tuhan. Pilihan ada di tangan Paulus. Dia tetap memberontak atau dia memberi diri kepada Tuhan. Waktu itu dia memberi diri kepada Tuhan. Tuhan bilang, firman Tuhan bilang, dia sedang berdoa. Kalau saudara baca pasal 9 ini, Paulus sedang berdoa, datang Ananias. "Saulus, Tuhan suruh saya untuk tumpangkan tangan ke atasmu, supaya engkau dapat melihat kembali dan engkau penuh Roh Kudus." Dia tumpang tangan, Ananias tumpang tangan, Saulus melihat kembali, dikasih makan, dia jadi kuat lagi, kemudian dia penuh dengan Roh Kudus, dan dia mulai bersemangat memberitakan tentang Tuhan. Dan Tuhan katakan dia jadi alat pilihan bagiku, alat yang berharga. Saudara dan saya ada dalam ada sebagai anak Tuhan. Rancangan Tuhan supaya saudara dan saya berharga, itu bukan cuma karena kita percaya Tuhan Yesus dan selamat masuk surga. Kalau meninggal kita masuk surga, bukan itu saja. Tetapi Tuhan mau kita jadi alat yang berguna, berharga. Kita jadi manusia berharga jika kita jadi alat Tuhan, berguna bagi pekerjaan Tuhan. Saulus Tuhan panggil jadi seorang yang berguna, seorang yang berharga karena dia berguna bagi pekerjaan Tuhan. Kita tekad untuk hidup kita ini berguna bagi pekerjaan Tuhan. Amin. Apa saja sekecil apapun saudara dapat lakukan, berguna bagi pekerjaan Tuhan. Saudara lihat orang lain, saudara bersaksi. Saudara lihat orang lain yang sudah tidak pernah ibadah, saudara ajak dia kembali. Mungkin dia jengkel dengan seseorang, "Saya tidak mau ibadah lagi bersama dengan kalian. Saya jengkel dengan 1, 2, 3, 4 orang."
Kita ajak dia untuk datang sama Tuhan. Itu sebabnya baiklah dengan semua orang. Jangan sesama anggota gereja bertengkar, baik terang-terangan maupun diam-diam. Itu kita jadi perusak pekerjaan Tuhan, bukan berguna bagi pekerjaan Tuhan. Maka kita tidak menjadi manusia yang berharga. Manusia yang berharga yang Tuhan rancang adalah yang kedua, pertama dia diselamatkan, kedua dia menjadi berguna bagi pekerjaan Tuhan, seperti Saulus ini. Kemudian 1 Korintus 3 ayat 9 katakan, kami adalah kawan sekerja Allah. Saudara dan saya, Tuhan ingin libatkan kita jadi teman kerja, rekan bisnisnya Tuhan. Bisnisnya Tuhan adalah untuk penyelamatan manusia. Mempertahankan kelanjutan pelayanan pekerjaan Tuhan pun itu bisnisnya Tuhan, bukan bisnisnya pendeta. Walaupun ada pendeta yang jadikan itu bisnisnya. Itu sebabnya saya tidak terlalu suka bicara banyak soal uang. Saudara, Tuhan gerakkan, kasih persembahan, taruh. Saya tidak pernah korek-korek. Saya percaya Tuhan pelihara. Kalau Tuhan izinkan kekurangan sampai mati, matilah, tidak apa-apa. Tapi saudara, Tuhan jadikan kita kawan sekerja Allah. Itu luar biasa. Tuhan Yesus selesaikan karyanya di salib, dan kelanjutan karyanya Tuhan percayakan kepada murid-murid dan kepada saudara dan saya sampai hari ini. Jadi saya percaya kalau pelayanan berlangsung sampai sekarang itu karena Tuhan, karena ada cukup banyak orang, saudara dan saya yang memberi diri jadi kawan sekerja Allah. Saya ingat beberapa contoh yang menjadi berguna bagi pekerjaan Tuhan. Satu waktu Tuhan Yesus sedang mengajar. Saudara ingat kisah ini. Tiba-tiba sudah sore, Tuhan Yesus bilang ke murid-murid, kasih orang-orang ini makan. Murid-murid kaget, merinding murid-murid. Bilang, "Nggak salah ngomong guru. Ini orang begitu banyak." Alkitab bilang 5.000 orang laki-laki saja yang dihitung. Belum perempuan dan anak-anak. Kalau dihitung perempuan satu, anak-anak satu, jadilah 15.000. Bilang, mau ngasih makan segini banyak orang, mau cari roti di mana? Kemudian ada satu anak, Andreas bawa satu anak. "Guru, ini anak relahkan dia punya bekal 5 roti sama 2 ikan. Saya tidak tahu, bukan ikan cakalang yang besar segini. Mungkin ikan lajeng ya, yang segini-segini. Mungkin 2 itu. Tidak tahu. Tuhan bilang bawa ke sini. Anak rela jadi berguna bagi pekerjaan Tuhan. Dan 5.000 orang laki-laki dan semua yang hadir makan sampai kenyang, tapi masih ada sisa. Saudara, kerelaan kita seperti anak ini yang punya 5 roti dan 2 ikan, seringkali kita anggap tidak berarti. Itu sebabnya jangan kecil hati ketika saudara hanya mampu memberi sedikit karena memang tidak punya. Hati dan pemberian jadi satu bagi Tuhan. Tuhan lakukan sesuatu yang di luar akal pikiran manusia. Libatkan diri dalam pekerjaan Tuhan. Jadikan diri berguna bagi pekerjaan Tuhan, supaya hidup kita berharga di mata Tuhan. Ada lagi satu kisah. Elia, sungai Kerit sudah kering. Gagak-gagak saya perintahkan tidak usah datang lagi,
kamu pergi ke Sarfat. Aku sudah perintahkan seorang janda untuk kasih kamu makan. Janda itu bisa bikin pilihan untuk tolak perintah Tuhan melalui Elia. Dan saudara dan saya juga, kita punya hak menolak atau menurut. Kita mau jadi berharga atau tidak berharga. Janda ini memilih untuk jadi terlibat dalam menjadi berguna bagi pekerjaan Tuhan. Elia datang, bikinkan dulu buat aku, dan selanjutnya Tuhan yang pelihara. Sebab beginilah firman Tuhan. Tepung dalam tempayan itu tidak akan berkurang. Minyak dalam buli-buli tidak akan berkurang sampai Tuhan turunkan hujan. Dan mereka makan kenyang tiap hari selama beberapa waktu. Mungkin sekitar 1-2 tahun. Tuhan pelihara dengan cara yang luar biasa. Kadang-kadang ketika kita memberi diri terlibat dalam pekerjaan Tuhan, seringkali ada berkat keajaiban yang kita tidak duga terjadi. Libatkan diri dengan hati tulus dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan tidak akan berutang dengan saudara dan saya. Tuhan tidak berutang. Apa yang kita tabur, Tuhan tahu waktunya untuk bikin kita menuai. Janda ini, dia memberi diri berguna bagi pekerjaan Tuhan. Dia layani Elia, karena Elia sedang ada di dalam programnya Tuhan. Libatkan diri. Tuhan tidak pernah berutang. Janda ini kaget, anaknya juga kaget. Begitu bikin buat Elia roti bundar kecil, Elia makan, dikasih minum. Kemudian mereka ibu janda dan anaknya mulai taruh itu tempatnya roti, tepung, pluk. Keluar terus itu tepung sampai mereka sudah cukup lah ini bikin roti untuk kita kenyang. Begitu lihat sisa sedikit, tuang lagi besoknya banyak. Begitu lihat tinggal sedikit. Minyak juga begitu. Tetapi selama sekian cukup lama, entah setahun atau 2 tahun, Tuhan pelihara dengan cara yang luar biasa. Berguna bagi pekerjaan Tuhan, supaya kita jadi manusia yang berharga. Tuhan ingin. Tuhan bukan tidak sanggup pelihara Elia dengan cara kirim roti dari sorga, dari langit. Tetapi Tuhan ingin pakai orang. Tuhan ingin pakai saudara dan saya. Tapi terserah dari kita. Kita mau dipakai untuk jadi berharga, atau kita hargai diri kita sendiri. Kemudian kita lihat yang ketiga, berguna bagi banyak orang. Matius 5 ayat 13, kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya, baca sama-sama yang paling bawah, mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Terang kita bercahaya, maksudnya memancarkan sikap perbuatan yang baik. Kita bersyukur
ada gereja yang berani datang di daerah gempa untuk berbuat baik, walaupun dicopot labelnya. Itu urusan sana, kita ndak urus itu. Tapi niatnya mereka datang ke lokasi. Waktu lalu walaupun sedikit, kita bisa kumpulkan dari jemaat untuk kirim buat yang terkena di Lumajang, terkena juga yang di banjir bandang beberapa tempat. Kita ikut ambil bagian. Mungkin cuma itu kemampuan kita sedikit. Pancarkan perbuatan baik sebagai terang yang memancar. Jangan sampai tetangga-tetangga di rumah kita, tetangga di gereja, dengar apa itu orang gereja. Pulang dari gereja bertengkar. Pulang dari gereja misu-misu. Pulang dari gereja ceritain jelek satu sama lain. Tidak jadi berkat, itu tidak memancarkan terang. Yang kita pancarkan justru, bukan pancarkan, yang kita tularkan justru kegelapan. Kita jadi garam, berguna bagi orang lain. Kita tahu semua garam, salah satu fungsi garam adalah mencegah kebusukan. Fungsi garam membuat rasa yang menarik untuk dimakan. Ada rasa di makanan. Itu yang Tuhan ingin jadikan kita garam dan terang. Garam itu terasa di tengah masyarakat. Kehadiran kita, orang bilang kalau bapak itu, kalau ibu itu, kalau anak ini hadir di tengah-tengah kita, terasa menyenangkan. Kita dapat menjadi garam. Tidak kelihatan, tapi Tuhan mau kita juga jadi terang. Orang lihat perbuatanmu yang baik dan mereka memuliakan Bapa di sorga. Saya tidak mau bermaksud pamer, tetapi saya biasakan tiap kali di Situbondo saya suka duduk sama-sama tukang beca. Kadang-kadang saya duduk di trotoar. Tidak banyak yang saya bisa buat ke mereka, tetapi sudah jadi bahan cerita mereka. Jadi saya dikenal, saya parkir di mana saja. Bukan semua, tapi banyak tempat saya parkir, dia sudah tahu. Dia kenal, bukan karena saya berbuat sesuatu supaya terkenal, tetapi saya ingin berbuat baik ke mereka. Dari pagi sampai sudah sore ini belum dapat apa-apa om, katanya. Bilang sulit sekarang. Semua orang punya motor. Beca tidak laku. Saudara, tidak banyak mungkin, tetapi ada perbuatan baik. Dan orang melihat perbuatan baik, mereka memuliakan Bapa di sorga, bukan memuliakan kita. Ini maksudnya Tuhan supaya kita jadi manusia berharga. Manusia yang berharga, dia diselamatkan, dia jadi anak-anak Allah. Nomor 2, dia terlibat dan berguna bagi pekerjaan Tuhan. Yang ketiga, dia berguna bagi banyak orang lain. Seperti anak yang punya 5 roti, 2 ikan tadi. Dia juga terlibat dalam pekerjaan Tuhan dan berguna bagi banyak orang. Paulus pergi kemana-mana di seluruh Eropa, sebagian dari Eropa, di Asia dia beritakan Injil, rela alami apapun. Rela di penjara. Berguna bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan ingin jadikan hidup kita berharga. Menjadi orang yang berharga, pertama diselamatkan karena kasih-Nya Tuhan. Yang kemudian kita menjadi anak-anak Bapa di sorga. Yang kedua, menjadi berguna bagi pekerjaan Tuhan.
menjadi kawan sekerja Allah. Yang ketiga, kita berguna bagi banyak orang lain, menjadi garam dan terang dunia. Tuhan memberkati. Bertekad untuk jadi berharga. Kita nyanyi nyanyian tadi, hidupku